Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali dipertemukan lewat ibadah online Sekolah Minggu, khususnya kelas anak besar dan anak remaja. Adik-adik, hari ini Kakak Nelsi ditemani oleh Kakak Valen dan juga Kakak Anto yang sebentar akan membawakan kita dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi tentu itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita dan juga rasa bahagia kita untuk bertemu dan beribadah kepada Tuhan. Karena itu dengan penuh sukacita dan bergembira, Kakak ajak semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Dan kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita. Silakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah
terkasih, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan lupa atau tidak mengandalkan Tuhan. Kita lebih mengandalkan diri sendiri. Contohnya saat kita belajar, kita lupa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena pertolongan hanya berasal daripada Tuhan. Karena itu adik-adik yang terkasih, mari dengan penuh kesadaran diri dan juga penuh kerendahan hati kita datang mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan karena tidak mau mengandalkan Tuhan, tapi lebih mengandalkan diri sendiri. Mari dengan berdoa, kakak pimpin kita dalam doa dan kita mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu setia menolong kami di dalam setiap persoalan kami, dalam setiap tantangan yang harus kami hadapi setiap hari. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang begitu baik. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan, mau memohon pengampunan Tuhan jika selama ini sadar atau tidak sadar Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Kami terlalu mengandalkan diri kami sendiri. Padahal kami tahu bahwa setiap pertolongan yang kami peroleh di dalam hidup kami itu semuanya berasal daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon kiranya Tuhan mau mengampuni dan mengasihani kami dan menolong kami untuk terus menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami harus senantiasa mengandalkan dan senantiasa memohon pertolongan Tuhan setiap saat. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kiranya Tuhan mengampuni dan mengasihani kami di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-18. Boleh dibuka, Kakak Nelsi membacakan. Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Saat ini kita akan bermazmur secara berbalasan. Mari semuanya buka Alkitabnya dari Mazmur 129 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 129 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Ayat yang pertama, ayatnya yang ganjil Kakak Nilis yang akan membaca, dan ayat yang genap adik-adik di rumah dan juga Kakak Valen yang akan membaca. Sudah dapat semuanya? Mazmur 129 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, mari kita memulai membaca. Kakak baca judulnya, Terluput dari Kesesakan. Firman Tuhan, nyanyian siara. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil,
Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut. Yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Anto. Tetapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Berkati juga Kakak Anto yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja sehingga Kakak Anto boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Salam sehat selalu. Di hari ini kita mendengarkan satu cerita lagi, cerita Alkitab, ya, di mana bangsa Israel meneruskan perjalanan mereka seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka melintasi padang pasir yang sangat jauh dan berbahaya. Di sana mereka kembali kehabisan air untuk diminum. Padahal pada saat itu Tuhan selalu ada bagi mereka. Bahkan Tuhan sudah melakukan banyak perbuatan yang ajaib untuk menolong mereka. Tapi mereka kadang marah-marah, tidak terus terang kepadanya. Tuhan sudah memberikan susu dan madu yang berlimpah pada saat itu. Ya, Tuhan sudah memberikan apa yang diinginkan oleh bangsa Israel. Tapi pada saat mereka kehabisan air, mereka langsung marah-marah sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tiba-tiba orang Amalek menyerang umat Israel. Mereka galak sekali. Tubuh mereka kuat. Jumlah mereka banyak dan membawa senjata yang banyak. Orang Israel berkata, mereka akan merampok kita, bahkan membunuh kita semua. Apa yang harus kita perbuat? Orang Israel pada saat itu sangat ketakutan. Lalu Musa menyuruh Yosua. Yosua adalah teman Musa pada saat itu untuk menggantikan pemimpin orang Israel yang berperang. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat
Tuhan Allah di depanku. Kemudian Musa berkata, aku akan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan menghadapi musuh yang jahat. Nah, adik-adik, dalam ini kita melihat bahwa Yosua dan Musa sebelum melakukan pekerjaan mereka, dia mengandalkan Tuhan. Dia bertanya dulu sama Tuhan, baru dia melakukan. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita berjalan lalu kita lupakan Tuhan. Oh no. Tetapi kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, lalu Yosua bersama orang Israel pilihannya berangkat berperang. Musa, Harun, dan Hur berangkat mendaki sebuah bukit untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, kalau Musa mengangkat kedua tangannya ke atas, bangsa Israel itu menang dalam pertempuran. Jadi kalau turun, bangsa Israel kalah. Ya, tetapi kalau dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Musa memegang tangannya sehingga bangsa Israel itu bisa menang. Ya. Nah, adik-adik yang kekasih, dari cerita kita hari ini tentang orang Israel, Musa dan Yosua, Harun, ya. Sebagai remaja Kristen, Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada mereka, bangsa Israel. Kemenangan itu bukan karena kuat dan hebat kita, ya. Bukan karena kita kuat dan hebat, tetapi itu karena Tuhan. Tapi karena pertolongan Tuhan, ya. Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya. Bukan Tuhan ada di belakang kita, Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, adik-adik yang kasih, sebagai remaja Kristen, kita siap berperang dengan menggunakan senjata rohani. Ya, senjata rohani datang bersekutu dengan orang-orang seiman. Bersekutu di mana saja kita berada. Datang ke Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Nah, adik-adik yang kekasih, dalam hidup ini percayalah. Percayalah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan dirimu sendiri, ya. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adik, itu kata pemazmur. Nah, ada juga dalam Amsal pasal 3. Hai anak-anakku, pasal 3 ayat 1. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, kembali dalam bacaan kita hari ini adik-adik. Dalam hidup ini percayalah, Tuhan akan memulihkan hidupmu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jika kita percaya kepada Tuhan, ada bersama kita, maka kita akan penuh dengan kemenangan. Dan jika Tuhan Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita akan lebih dari pemenang. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 16. Keluaran 17 ayat 1 sampai 16. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berilah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau, beserta orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain.
sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, saat kita selalu merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Dan sebelum kita membawa ungkapan syukur kita mendengarkan nas persembahan dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Kakak bacakan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Jadi Penolongku. Oke, mari kita berdoa. Ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kami, di mana Tuhan masih layak kami untuk memuji memuliakan Tuhan di hari ini, meskipun dalam keadaan pandemi dan ibadah online di rumah kami masing-masing. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini dapat berkenan kepada Tuhan. Berdoa, kami juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kami mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah cerita Alkitab ini dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa bagi orang tua kami, Tuhan sertai mereka dalam segala aktivitas pekerjaan, beri kekuatan, kesehatan. Berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan mereka agar mereka mengalami pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi adik-adik yang akan ujian sekolah, Tuhan sertai mereka agar mereka bisa menjawab soal dengan baik, berikan kekuatan, kesehatan, dan ingatan yang tajam untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sekolah. Bapa di surga, bersyukur buat adik-adik yang sudah mengikuti ujian. Tuhan memberkati mereka dalam tingkat selanjutnya, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolah di sekolah favorit. Bapa, ini doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes 16 ayat 33. Kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Sama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Mari kita terus setia mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan selalu menolong kita. Setia-setialah kita nyanyikan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Setia-setialah. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ibadah kita pada hari Minggu ini telah selesai. Mari adik-adik silakan duduk dan mengucap syukur secara pribadi. Demikianlah ibadah kita. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Tetap jaga kesehatannya. Shalom. Dadah.